Saya percaya bahwa Anda dan saya tidak hanya membutuhkan nutrisi dari makanan jasmani saja, namun juga membutuhkan nutrisi dari makanan rohani. Saya berdoa agar melalui channel ini Anda boleh dikenyangkan dengan nutrisi yang sehat dan benar melalui kebenaran firman Tuhan. Shalom teman-teman dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya Hendro Surawibawa di Breakfast with Trade Channel. Nggak terasa ya teman-teman ya, perjalanan tahun 2023 sudah berakhir dan hari ini kita menapaki satu tahun yang baru, tahun 2024, di mana semua menjadi lebih excited sepertinya. Dan di awal tahun ini biasanya kita sangat bersemangat untuk membuat satu resolusi yang baru. Nah, hari ini saya mau mengajak teman-teman dan Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama memiliki satu resolusi, yaitu bagaimana kita mengarahkan dan mengkalibrasi tujuan hidup kita. Nah, sebelum saya memulai dengan sharing saya, kita melihat bahwa setiap kehidupan manusia itu sebuah perjalanan yang harus ditempuh, sebuah pertandingan yang harus diikuti, sebuah peperangan yang harus dimenangkan, dan bahkan satu pekerjaan besar yang harus diselesaikan. Bisa dibayangkan teman-teman ketika kita melakukan satu perjalanan dan nggak ada tujuan yang mau kita capai, perjalanan ini nggak akan pernah berakhir. Bagaimana ketika kita pertandingan, peperangan, pekerjaan besar yang kita kerjakan nggak ada tujuannya, nggak ada destinasinya juga nggak akan pernah berakhir. Akhirnya apa? Kita capek. Akhirnya kita lelah. Nah, kalau teman-teman lihat ya di salah satu iklan YouTube yang cukup terkenal di salah satu media, itu diberi judul "Untuk yang berarti, berikan yang paling berarti". Teman-teman bisa lihat iklannya di YouTube. Di sana ada seorang yang sudah senior, dia menginginkan membuat satu jam yang sangat berarti untuk anaknya, tapi dia lupa, dia sangat fokus dengan apa yang menjadi kepentingannya sendiri, sehingga dia nggak melihat anaknya menjadi dewasa, anaknya menikah, dan akhirnya dia baru menyadari bahwa ketika dia menyelesaikan jam yang terbaik itu anaknya sudah menjadi tua. Ini satu gambaran di mana apa yang mau saya sharingkan hari ini, apa yang menjadi tujuan hidup kita, yang saya ambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Yang berbunyi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kalau kita lihat di konteks 1 Petrus 1 ini, di mana surat ini ditulis oleh Petrus sendiri untuk orang-orang percaya di perantauan yang disebut orang asing di dunia ini. Bahkan di ayat 1 dikatakan juga pendatang. Bahkan di ayat 17 dikatakan sebagai penumpang di dunia ini. Nah, mereka hidup di masa yang sangat sulit. Mereka mengalami penganiayaan yang begitu luar biasa, penderitaan dan cobaan karena iman mereka di dalam Yesus. Mereka mengalami tekanan di bawah satu kekaisaran yang sangat kejam dan politik yang begitu buruknya. Dan Petrus menasehatkan tentang pentingnya memahami bahwa kita ini telah ditebus dan menjadi kepunyaannya. Sehingga apapun penderitaan, apapun penganiayaan, tujuan dari keseluruhan hidup kita ini yang sementara ini, yang sebagai pendatang ataupun perantauan ini, tetap kita mau memegang prioritas yang benar. Nah, ayat ini dimulai dengan sangat menarik sebab kamu tahu. Apa sih yang kita ketahui? Nah, ayat ini menjelaskan satu alasan pernyataan sebelumnya di mana identitas kita sebagai anak-anak Allah. Di ayat 17 dikatakan jika kamu menyebutnya Bapa. Nah, identitas inilah yang menentukan aktivitas atau panggilan hidup kita. Nah, setiap aktivitas ini berkaitan dengan tujuan hidup kita. Apakah tujuan hidup kita untuk kesejahteraan kita pribadi?
Apakah tujuan hidup kita untuk pencapaian pribadi? Apakah tujuan hidup kita untuk kesenangan pribadi saja? Apakah tujuan hidup kita hanya untuk mencari nama baik, untuk mencari hubungan yang bermakna? Bahkan tujuan hidup kita mengejar yang namanya financial freedom. Apakah semua itu salah? Enggak juga. Justru kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah tujuan hidup kita ini hanya sebatas tujuan yang berpusat kepada diri kita sendiri. Sehingga semua tujuan semua yang kita kejar, yang kita lakukan, itu hanya menyenangkanku, kebutuhanku, kebahagiaanku, keberhasilanku, kebanggaanku, harta milikku, dan lain sebagainya. Semuanya aku, dan aku. Di kehidupan yang sekarang ini bukan hal yang baru ketika seseorang ini mengalami depresi atau kehilangan harapan untuk hidup. Hidup seseorang yang kelihatannya enak, sukses, banyak hartanya, maju terus, belum tentu memiliki arah dan tujuan hidup yang berarti. Setelah mereka berhasil mencapai semua yang mereka punya, seringkali kita melihat mereka juga masih nggak puas dengan kehidupan mereka. Masih merasa ada yang kosong di dalam hatinya, bahkan nggak tahu apa yang mau diinginkannya. Bahkan di akhir pasal ini Petrus mengingatkan kembali bahwa manusia ini seperti rumput dan segala keindahannya itu seperti bunga di padang yang bisa kering dan bahkan bisa layu. Nah, seandainya kita memahami betapa berharganya identitas yang kita miliki, maka segala aktivitas kita, kehidupan kita akan menjadi lebih berarti. Saya ulangi kembali, seandainya kita memahami betapa berharganya identitas yang kita miliki hari ini, maka aktivitas kehidupan kita akan menjadi lebih berarti. Nah, hari ini, di awal tahun 2024 ini, kita mau sama-sama mengarahkan dan mengkalibrasi kembali tujuan hidup kita. Di mana kita mau belajar 2 poin, 2 hal, yaitu mengapa dan bagaimana. Mengapa kita perlu mengarahkan dan mengkalibrasi tujuan hidup kita? Poin yang pertama yang mau saya bagikan yaitu untuk yang berarti. Apa yang berarti? Hidupmu sungguh berarti. Di ayat tadi dikatakan 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan barang yang mana, ataupun bukan dengan emas dan perak, dan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus sendiri. Ya, pribadi yang memberikan darahnya itu sendiri. Nah, seringkali ketika kita bicara mengenai seseorang yang dianggap berarti, itu seringkali dilihat dari apa yang dipakai ataupun apa yang dimiliki. Mobil yang dipakaikah? Rumah yang ditinggalikah? Tas yang ditentengkah? Status yang dimilikilah? Atau apapun itu. Nah, hal yang menarik yang saya temukan ketika saya mengerjakan ayat ini, di mana kata ditebus itu bagaimana kita dibawa keluar, mendapatkan satu kebebasan karena pembayaran suatu harga. Ada pelunasan yang harus dilakukan oleh Kristus supaya kita ini dilepaskan, dibebaskan. Bukan sekedar DP, teman-teman atau Bapak Ibu, yang bisa hangus. Tapi satu pembayaran, pelunasan harus lunas. Dan bagaimana melunasinya? Emas dan perak pun, mata uang yang tertinggi sekalipun waktu itu tidak mampu menebus kita, tidak mampu membawa kita keluar. Nah, tebusan ini nggak kaleng-kaleng, teman-teman. Emas perak ini, satu mata uang yang tertinggi ini nggak bisa menebusnya. Bagaimana bisa menebusnya? Nah, karena untuk kita yang berarti ini diperlukan sesuatu yang lebih berarti di atas kita untuk membawa kita keluar. Emas perak nggak lebih dari diri kita. Ada satu hal yang lebih berharga, yang bernilai tinggi, layak mendapatkan kehormatan dan sangat dihargai, yaitu apa? Darah Kristus sendiri itu. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu betapa berharganya hidup yang kita miliki. Betapa berartinya hidupmu. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa, teman-teman merasa hidupmu nggak berarti, hidupmu nggak berharga, ingat, berapa harga hidupmu? Darah Kristus. Itu harga hidupmu, sangat berharga.
Poin yang kedua yang mau saya bagikan yaitu bagaimana kita mengarahkan dan mengkalibrasi tujuan hidup kita. Poin yang kedua yaitu berikan yang paling berarti. Apa sih yang paling berarti dalam kehidupan kita? Seperti tema yang saya sharingkan hari ini yaitu tujuan hidup yang berarti. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah, ketika saya mengerjakan ini, kata kamu telah ditebus dari, itu bukan sekedar dari, tapi bagaimana kita dibawa keluar dari cara hidup kita yang sia-sia. Sebab kamu warisi dari yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ada seseorang menuliskan bahwa a life without a clear purpose is like driving and no destination and no direction. Kalau kita gagal memahami bahwa hidup kita ini sungguh berarti, maka kita akan gagal dalam memahami apa yang paling berarti. Nah, kita lihat pelan-pelan bagaimana apa yang dimaksud dengan cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang kita ini seperti apa. Nah, cara hidup yang sia-sia di sana bicara mengenai prinsip hidup kita, di mana manner kita itu worthless. Bagaimana perilaku kita, bagaimana kita ini juga punya spiritual unproduktif dan gak efektif, gak berharga, gak berguna. Prinsip kita salah dan bahkan di sana dikatakan futile ways, di mana itu dikatakan praktek penyembahan berhala. Itulah yang kita warisi dari nenek moyang kita. Nah, yang saya temukan ketika kita bicara mengenai apa yang kita warisi dari nenek moyang kita itu 3 hal. Yang pertama yaitu tujuan umum. Apa sih yang tujuan umum kita? Di sana dikatakan Kejadian 1 ayat 27 bagaimana Allah berkata kepada manusia pada waktu itu, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah dan berkuasalah atasnya. Dan gak hanya itu, di Yeremia 2 ayat 5 bagaimana mereka sering kali cenderung menjauhi Tuhan dan mengikuti ilah yang sia-sia, ilah-ilah lain pada penyembahan berhala di sana. Dan yang ketiga adalah mereka hati yang menjauh. Di Markus 7 ayat 6-7 Yesus mengatakan, mengulangi kembali apa yang dikatakan Yesaya bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tapi hatinya menjauh dari aku. Nah, ada satu tujuan yang kita lupa, yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yaitu tujuan ilahi. Apa sih tujuan ilahi? Nah, kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 26, di mana Allah mendeskripsikan kita sebagai menurut gambar dan rupa Allah. Bagaimana kita ini diciptakan untuk mencerminkan dan mewakili Allah. Mencerminkan Allah, apa yang dimaksud dengan mencerminkan Allah ini? Sebagaimana cermin itu memberikan satu refleksi, demikian pula manusia merefleksikan Allah. Nah, analoginya begini, kalau kita ingin melihat seperti apakah aku, lihatlah ciptaanku yang paling istimewa ini. Kalau kita ingin melihat seperti mengenal siapa Tuhan, lihatlah ciptaanku yang paling istimewa ini. Anda ciptaan yang istimewa, Anda ciptaan yang berarti. Seharusnya ketika orang mengenal Anda, melihat Anda, mereka dapat mengenal Yesus di dalam diri Anda. Yang kedua adalah mewakili Allah. Bagaimana kita mewakili Allah? Kalau kita lihat ketika seseorang melihat sesuatu tentang Allah di dalam diri manusia, orang tersebut itu sudah mewakili Allah di bumi. Analoginya seperti ini. Kalau kita teman-teman lihat di film-film kerajaan, ada seorang raja yang mengutus seorang duta besarnya ke kerajaan yang lain untuk mewakili otoritas kerajaannya, menyampaikan pesannya. Demikian kita mewakili Allah menyampaikan pesan itu, pesan raja itu. Bagaimana kita menyerukan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita menyampaikannya. Pesan raja itu kita sampaikan sebagai seorang duta besar yang mewakili Allah. Ada satu quote yang sangat menarik dari Sue Bohlin. Dia menuliskan, because we are made in the image of God, our purpose in life is to put Him on display. We, di mana our bodies, our minds, our humor, our gift, and our talents are a display case for the glory of God. Jadi apa yang bisa kita kerjakan hari ini untuk yang berarti, berikan yang paling berarti.
Jalanilah tahun 2024 ini dengan tidak lagi merasa tidak berarti, karena dirimu, hidupmu itu sungguh berarti bagi Tuhan. Anda telah dibeli, Anda telah dilunasi dengan darah yang mahal, darah Kristus sendiri itu. Anda sangat berarti. Jadi jangan lagi merasa nggak berarti. Yang kedua, tidak lagi memberikan apa yang paling berarti, yaitu tujuan hidupmu hanya untuk self-centered purpose saja, hanya untuk menyenangkanmu, kebahagiaanmu, kesenanganmu, dan lain sebagainya. Namun berikan apa yang berarti tujuan hidupmu, yaitu tujuan ilahi, yang berarti Christ-centered purpose itu. Saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan ini dapat memberkati Anda dan dapat membawa Anda melangkah di tahun 2024 ini untuk yang berarti, berikan yang paling berarti. Tuhan Yesus memberkati.